Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ketiga tentang proses belajar efektif dan efisien, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ketiga tentang proses belajar efektif dan efisien. Cakupan materinya yang pertama pengertian proses belajar efektif dan efisien, 2 faktor penentu keberhasilan proses belajar, 3 cara belajar efektif dan efisien. Indikatornya setelah mempelajari inisiasi ketiga ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Pengertian proses belajar efektif dan efisien, 2. Faktor penentu keberhasilan proses belajar, 3. Cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian proses belajar efektif dan efisien. Coba Anda lihat gambar di samping. Dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pengajar dan peserta didik. Agar tercipta belajar efektif dan efisien, guru dengan murid terciptanya sebuah kondisi yang belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, proses belajar efektif dan efisien adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar dan pengajar dalam satu kelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip proses belajar. Selanjutnya ada 11 prinsip belajar yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam merancang metode pembelajaran. Yang pertama, prinsip latihan dan praktik. Contohnya, metode latihan siap atau drill adalah salah satu contoh metode pembelajaran yang benar-benar menerapkan pada prinsip ini. Yang kedua, prinsip asosiasi atau menghubung-hubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimilikinya. Implikasinya, yang pertama, berusaha mengaitkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki. 2. Memeragakan skema-skema. 3. Memberikan contoh yang berasal dari kehidupan nyata pelajar. 4. Memberikan kata-kata kunci. 5. Mengajarkan materi secara sistematis dan bertahap. 6. Mengajarkan materi secara utuh. Yang ketiga, prinsip efek atau akibat. Manusia akan belajar materi yang akan memberikan akibat atau efek yang baik atau menguntungkan bagi dirinya atau kehidupannya. Yang keempat, prinsip kesiapan atau readiness menyatakan bahwa orang akan melakukan proses belajar kalau dirinya sudah siap untuk belajar. Kesiapan ini mencakup kesiapan fisiknya dan kesiapan mentalnya. Yang kelima, prinsip penghayatan tujuan menyatakan bahwa orang akan belajar sesuatu yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Yang keenam, prinsip urutan bertahap atau sequence menyatakan bahwa seseorang akan lebih mudah melakukan proses belajar apabila dia melakukannya secara bertahap. Yang ketujuh, prinsip menghormati perbedaan individu atau individualisasi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai cara yang tersendiri dan unik untuk belajar yang perlu dihormati. Yang kedelapan, kesempatan belajar yang memadai menyatakan bahwa setiap orang akan dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik manakala dia diberi kesempatan belajar yang cukup melakukan proses belajarnya. 9. Prinsip hasil diketahui dengan segera atau evaluasi menyatakan bahwa seseorang akan lebih lancar melakukan proses belajar apabila dia setiap saat mengetahui bahwa dia maju belajar dengan hasil belajar yang benar atau masih melakukan kesalahan. 10. Prinsip pemusatan atau fokalisasi menyatakan bahwa orang akan lebih mudah belajar sesuatu yang terpusat jelas, yaitu yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau sesuai dengan pembelajarannya. Yang ke-11, prinsip konteks menyatakan bahwa orang yang belajar menghendaki situasi pembelajaran yang nyata atau real.
2. Faktor penentu keberhasilan proses belajar. Dari bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Efisien belajar terdapat dua golongan. Yang pertama sifat belajar, di mana kondisi siswa dalam proses belajar. 2. Sifat mengajar, di mana cara guru dalam memberikan materi kepada siswa. Efisien belajar berhubungan dengan mata pelajaran di mana materi yang dipelajari oleh siswa. Kemudian fasilitas fisik di mana fasilitas proses belajar mengajar. Kemudian perilaku pengajar dan pelajar atau metode pengajar dan pengalaman belajar di mana kondisi yang aktif saat proses belajar mengajar. Selanjutnya lingkungan di mana kondisi lingkungan yang memadai, kemudian sifat kelompok belajar di mana terciptanya kelompok yang aktif. Dari bagian tersebut dapat dijelaskan secara rinci. Yang pertama sifat pelajar. Sifat pelajar yang menentukan efisien belajar adalah bakat, kematangan mental, kematangan fisik, sikap mental, kesehatan, umur, dan jenis kelamin. 2. Sifat pengajar. Sifat pengajar hampir sama dengan sifat pelajar dalam menentukan efisien belajar, yaitu bakat, penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode pembelajaran, penampilan fisik, sikap mental, umur, kesehatan, dan jenis kelamin. 3. Mata ajaran. Faktor yang berasal dari mata ajaran yang menentukan efisien belajar adalah banyaknya mata ajaran, besarnya mata ajaran, urutan mata ajaran, kualitas mata ajaran, kegunaan mata ajaran, pengorganisasian mata ajaran atau kurikulum. 4. Fasilitas fisik. Faktor fasilitas fisik yang menentukan efisien belajar adalah alat bantu pembelajaran, alat peraga, ruangan, dan perlengkapan serta sarana mobilitas. 5. Perilaku pengajar dan pelajar. Dalam kegiatan pembelajaran, perilaku pengajar berupa berbagai metode pembelajaran yang dipergunakan pengajar untuk membantu proses belajar pelajarnya. Banyaknya kegiatan perilaku pengajar dan perilaku pelajar yang terdapat di dalam suatu kegiatan pembelajaran akan menentukan intensitas interaksi antara pengajar dan pelajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran dibahas. Interaksi akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesesuaian antara metode pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar, dan ini akan menghasilkan efisiensi belajar yang tinggi. 6. Lingkungan. Faktor lingkungan yang menentukan efisiensi belajar terdiri dari lingkungan pelajar, lingkungan tempat pelajar. 7. Sifat kelompok pelajar. Kegiatan pendidikan hampir tidak pernah dilaksanakan secara individual, tetapi umumnya dilakukan secara berkelompok. Sifat kelompok pelajar yang menentukan efisiensi belajar terdiri dari besarnya kelompok, homogenitas kelompok, kekompakan kelompok, struktur kelompok, kepemimpinan kelompok, perilaku kelompok, dan sikap kelompok. 3. Cara belajar efektif dan efisien ada 6. Yang pertama, tetapkan tujuan. Maksudnya di sini saudara menetapkan tujuan belajar atau meningkatkan mutu belajarnya dengan tujuan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, atur jadwal. Maksudnya saudara melaksanakan atau melakukan kedisiplinan dalam belajar atau bisa membuat jadwal kegiatan. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman, di mana tipe seseorang itu berbeda-beda. Ada yang nyaman dalam belajar yang sepi dan ada juga belajar sambil musikan. Yang keempat, membuat ringkasan. Maksudnya di sini saudara bisa membuat ringkasan dengan bahasa saudara sendiri. Yang kelima, pahami bukan menghafal. Maksudnya di sini jika memahami akan ingat selamanya. Namun, jika saudara menghafal, maka
akan mudah hilang atau hanya sesaat. Yang keenam, pantang menyerah. Maksudnya di sini saudara ciptakan percaya diri dan tetap yakin bahwa saudara itu pasti bisa. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi Anda bisa baca sendiri dan pahami dengan seksama. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Kemudian referensi tambahannya yang pertama dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Canisius. Yang kedua dari Katarina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar Semarang UPT MKK UNES. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Sekarang saya bekerja sebagai ASN pengajar di SMPN 2 Jekulo, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.